Hari ini di rumah ibu sedang turun hujan loh teman-teman. Nah, apa ya kaitannya antara hujan dengan materi peluang? Kita pelajari bab 12 yaitu peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman level 8 Andalusia. Apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman tetap sehat dan juga semangat ya untuk belajar matematika. Hari ini kita akan belajar bab ke-12 yaitu materinya tentang peluang. Nah, kebetulan hari ini dari pagi sampai malam di rumah ibu tuh turun hujan terus. Biasanya sih ibu baca Allahumma shayyiban nafi'a. Karena hujan ini kan adalah suatu kejadian yang direncanakan oleh Allah yang diturunkan ke bumi ini untuk kita umat manusia sebagai rahmat gitu ya teman-teman. Kita bisa mengambil manfaatnya atau kebalikannya, bisa menjadi bencana bagi kita. Nah sebenarnya hujan ini bisa diperkirakan juga loh turunnya kapan aja dengan ciri-ciri dan perhitungan yang dilakukan oleh BMKG. Misal dikatakan peluang turunnya hujan adalah 5/7 dalam seminggu teman-teman. Nah, ibu punya 2 kalimat nih. Kira-kira kalimat yang mana ya yang benar? Kalimat pertama, dapat dikatakan peluang turunnya hujan kemungkinan adalah 5 hari dari 7 hari. Oke, itu kalimat pertama. Yang kedua, pasti akan turun hujan nih 5 hari dalam seminggu. Nah, kira-kira yang benar yang mana? Oke. Good, yang benar adalah yang pertama ya. Kenapa? Karena yang namanya peluang itu adalah kemungkinan atau itu harapan akan turunnya hujan itu berapa hari, itu belum pasti. Maka ketika dikatakan dengan kalimat sudah pasti nih hujannya turun 5 hari dalam seminggu, itu pasti salah besar ya. Karena peluang itu masih berupa kemungkinan, tapi bisa diperkirakan. Sampai sini teman-teman paham ya maksud dari peluang suatu kejadian? Oke, kita lanjut lagi untuk mencari apa aja sih yang dibutuhkan untuk mencari nilai peluang ini. Sekarang kita masuk ke dalam contoh yang lebih sederhana saja teman-teman, dalam kejadian sehari-hari. Kalau misalnya dalam dompet kalian, terus kalian temukan uang logam gitu ya, ada uang 1000-an, ada uang 500-an logam. Nah, kalian lihat dalam logam itu ada 2 sisi. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nih, ada 2 sisi, ada sisi angka, ada sisi gambar. Nah, itu disebut adalah ruang sampel, ya. Ruang sampel adalah seluruh anggota himpunan dalam suatu kejadian itu. Nah, kemudian kalau satu logam itu 2 ruang sampelnya, yaitu A dan G. A dan G sebagai titik sampel. Oke, sampai sini paham ya? Lalu kalau misalnya 2 uang logam, seperti apa Bu ruang sampelnya? Oke, kalau 2 logam, berarti kita bisa lihat gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di situ terlihat bahwa kalau misalnya kita melempar 2 uang logam bersamaan, pada kesempatan pertama kita bisa melihat munculnya uang logam pertama angka, uang logam kedua dengan angka juga, berarti AA. Terus peluang yang kedua munculnya ketika dilempar bersamaan, bisa jadi yang logam pertama A, logam kedua itu G, gambar gitu ya. Nah, untuk peluang yang ketiga ketika dilempar bersamaan, bisa jadi logam pertama itu gambar, bisa jadi logam kedua adalah angka. Oke, jadi GA. Nah, yang keempat, ketika dilempar lagi, bisa jadi munculnya, kemungkinan munculnya itu adalah gambar di koin pertama dan gambar juga di koin kedua. Gitu ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ruang sampelnya itu terdapat 4 ruang sampel, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Sampai sini teman-teman paham? Oke. Kita bisa langsung masuk lagi ke ruang sampel dari 3 logam. Seperti apa sih Bu? Nah, kalau kita sudah punya ruang sampel dari 2 logam, yaitu AA, AG, GA, dan GG, kita masukkan saja ke dalam tabel. Nanti kita akan temukan lagi dengan 1 logam, yaitu A dan G, ruang sampelnya. Tabelnya seperti ini teman-teman gambarnya. Oke, nah dari situ kita bisa lihat bahwa ruang sampelnya ada 8 dengan titik sampel gitu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di gambar ada 8 titik sampel. Secara singkatnya kalau mau mencari ruang sampel dari sebuah logam itu bisa dirumuskan dengan 2 pangkat N, di mana N adalah banyaknya logam itu sendiri. Sampai sini untuk ruang sampel logam, paham? Insya Allah paham.
Oke, setelah kita menentukan ruang sampel dari dua logam tersebut, yaitu ada 4 ruang sampel, coba misalnya Ibu mau menentukan berapa sih peluang munculnya keduanya angka, gitu. Nah, kita bisa gunakan dengan rumus PA atau peluang kejadian sama dengan banyaknya kejadian dibagi ruang sampel atau NA dibagi NS. Gitu ya teman-teman. Nah, karena kita butuh, karena Buniar menyebutkan, Buniar pengennya angkanya dua-duanya nih yang keluar. Ya udah, kita lihat ya dari ruang sampel itu. Ada berapa yang dua-duanya angka keluar? Oke, good. Ada 1 aja ya. Jadi, peluang kejadiannya adalah 1 per ruang sampelnya ada? Oke, good, 4. Maka peluangnya adalah 1 per 4. Sampai sini paham? Yuk sekarang kita coba ke sampel 3 logam yang sudah diketahui tadi ruang sampelnya. Ada berapa? Ada 8. Nah sekarang coba tentukan nih peluang berapa munculnya paling sedikit 2 angka pada logam. Nah kita cari deh. Berapa saja yang minimal 2 angka? Oke, pasti kita tentukan yang minimal 2 angka. 2 angka diambil, 3 angka juga boleh ya diambil, kan minimal. Yang 1 angka tidak boleh gitu, karena dia sudah di bawah minimal. Nah kita lingkari dulu. Ada berapa? Sip, ada 4 ya. Dari situ kita tentukan peluang kejadiannya, PA sama dengan NA per NS, yaitu 4 per 8. Atau bisa disederhanakan kembali menjadi 1 per 2. Sampai sini teman-teman paham? Bisa ya, pasti. Oke, berikutnya kita akan masuk ke mencari ruang sampel dari sebuah dadu, teman-teman. Kalian tahu ya, kalau kalian pernah main ular tangga gitu, terus kalian ngocok dadu, nah yang kotak itu namanya dadu, dengan punya titiknya di sisi yang pertama 1, terus ada titik 2, titik 3, 4, 5, dan 6. Nah, selanjutnya untuk ruang sampel dari satu dadu ada berapa sih, Bu? Jelas ada 6. Banyaknya ruang sampel. Titik sampelnya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, bisa ya? Lalu kalau misalnya dari 2 dadu, berapa Bu banyaknya ruang sampel? Kita lihat dan kita sajikan dengan tabel seperti ini ya teman-teman. Ya, oke. Sudah lihat ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa kalau dadunya ada 2, maka ruang sampelnya ada 36. Oke, karena dipertemukan antara 1 dengan 1 jadi 1,1, 1 dengan 2, 1,2, dan seterusnya hingga 6,6. Nah, untuk cara singkatnya, berarti dia memiliki rumus cepatnya untuk mencari ruang sampel dari dadu adalah, good, 6 pangkat N. Oke, lanjut lagi ya, kalau misalnya dadunya ada 2, kita misalkan, peluang munculnya mata dadu yang berjumlah genap. Oke, jadi ketika dijumlahkan antara dadu 1 sama dadu 2, terus dia hasilnya genap. Nah, kira-kira yang mana aja nih? Ya, oke, kita lihat di tabel. Kita lingkari sama-sama ya. Good, betul. Dari mulai 1, 1, kemudian 1, 3, 1, 5. Oke, lanjut. Nah, oke, nih udah semua ya dilingkari. Nah, yang dilingkari ini adalah hasil-hasil dari penjumlahan mata dadu yang akhirnya hasilnya genap. Ternyata ada berapa? Ya, 18. Oke, untuk NA-nya, untuk NS-nya 36. Maka PA-nya tinggal dibagi ya. Sip, 18 per 36. Atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Sampai sini paham? Insya Allah paham. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai belajar materi peluang dari titik sampel, ruang sampel, hingga peluang kejadian sederhana. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar peluang kejadian majemuk dan juga frekuensi harapan. Sampai sini saja dari Buniar. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.